nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, di bulan yang diisra dan dimi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya di bulan Rajab yang malamnya mustajab, maka hendaklah kita memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi daripada itu, bulan Rajab pun juga menjadi istimewa bagi kita warga Kalimantan Selatan, dikarenakan dihauli seorang ulama, yaitu Abah Guru kita sekumpul Martapura, yang mana kita lihat begitu banyak mazhar Allah, mazhar Rasulullah melewat perantara waliullah. Di antaranya ketika kita mulai dari rumah ingin menuju tempat haul, sahibul haul di sekumpul, itu banyak yang kita lewati. Ada warung gratis, makanan gratis, minuman gratis, bengkel gratis. Bahkan salah satu jamaah menceritakan ketika ingat kebuntusan ban, singgah ke bengkel gratis, dikirakan cuman tambal gratis, artinya ditambalakan gin syukur banar sudah, ditambalakan gin senang banar sudah, agar melanjutkan perjalanan. Ternyata disuruh oleh bebuan bengkel gratis kadang setumat, bukan hanya ditambal bannya, akan tetapi digantikan ucus lawan ban nang hanyar. Ini luar biasa. Mazhar kepemurahan Allah, kepemurahan Rasulullah melewat manusia yang pemurah, mengikuti jejak langkah waliullah. Nang dihauli ini bang, semasa hidupnya pemurah, akhirnya dapat menjadikan muridnya, para pecintanya juga ikut pemurah. Jangan terstop di kepemurahan manusia, tapi naikkan bahwasanya ini mazhar, nampaknya kepemurahan Allah, nampaknya kepemurahan Rasulullah melewat perantara manusia yang cinta kepada waliullah. Asalnya warung gratis ini pemulaan benar itu cuman ada satu di sekumpul itu, di Simpang 4 Guntung Alaban di daerah sekumpul juga. Itu haji, seorang haji nang pemurah, tapi orangnya sudah meninggal dunia. Akan tetapi warungnya itu disebarkan, diceritakan, dipiralkan, akhirnya banyak yang mengikut. Bahkan haulnya di Kalsel, tapi warung gratisnya sudah ada di Kaltek. Warung gratisnya sudah ada di Kaltim. Warung gratisnya sudah ada di Samarinda, di Palangkaraya, di Hulu Sungai. Padahal jauh dari tempat haulnya. Ini menandakan Allah Ta'ala memberikan pengajaran kepada kita agar mempunyai sifat nang pemurah. Maka inilah kata Abah Guru kita, tanda orang nang dikasihi Allah, pemurah dan kada pemarah. Salah satu pemurah, jikalau kita mempunyai harta yang banyak, dermakan itu harta. Kita berikan makanan minuman untuk beri makan dan meminum orang, memberi minum orang. Akan tetapi jikalau kita tidak mempunyai harta, kita pun juga ingin pemurah, kita pun juga ingin bersedekah, maka dikatakan oleh para ulama, belanjanya kita setiap hari, imma ke warung, wa imma ke pasar, wa imma ke toko, itu sudah termasuk sedekah, itu sudah termasuk pemurah. Apakan lagi pian belanjanya di warung, di higa rumah pian, nukar barasnya di sana, nukar gulanya di sana, nukar minyaknya di sana, nukar bahan makan pokok di dapur di sana, maka ini pun termasuk sedekah, ini pun termasuk kita pemurah. Kenapa?
karena kita memberikan ujungan walau sedikit kepada orang yang berusaha. Yang memberi makani bininya, yang memberi makani anak dan juriatnya, maka disitulah kepemurahan kita, disitulah sedekah kita. Maka bagi kita yang pemalar berbagi lawan orang, paling tidak jangan pemalar dengan diri seorang. Bawa belanja, bawa makan ke warung, bawa menukar nasi kuning di waktu pagi hari, karena ini termasuk pemurah, ini termasuk sedekah. Memberikan kemanfaatan bagi orang yang berjualan. Ini kadang sudah koler memasak di pagi hari, koler dua menukar nasi kuning, pancangan keluar duit, akhirnya laki sebelum turun begawi kada diberi makan, disuruh oleh nang bini, nah ulun suruhnya pian energin itu gitulah, supaya siang kada kelaparan. Bulik siang nang laki, sementara istirahat dikira nang laki pancangan dimasakakan yang siang. Sekalinya koler juga masak nang bini, koler juga karena baras. Ujar nang laki mana nih makanan kadada ulun ngolah, ada itu di kulkas, hendak menundakan lapar aja, minum oke jadi drink. Malam kulik laki begawi keuyuhan kelaparan pulang kada sing makanan. Pagi energen, siang oke jadi drink, terpaksa nang laki ke warung menukar promah. Timbul kena penyakit mah gara-gara kada diberi makan. Nah jadi jangan juga kita menyulitkan diri kita, mau olah penyakit bagi diri kita gara-gara mengengkenakan keluar duit padahal untuk kenyamanan seorang. Nah ini termasuk daripada la tulqu aidikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan sampai binasa diri kita, jangan sampai sakit diri kita gara-gara mengengkenakan duitnya. Belanjakan. Bahkan Tuhan senang ketika kita membelanjakan pemberiannya. Dapat rezeki hari ini, tukarakan dasar makan esok hari. Tukarakan iwak, tukarakan sayur, tukarakan baras, tukarakan gula, tukarakan minyak, tukarakan gas. Senang Tuhan, himung Tuhan. Nang kayak manusia juga ketika kita memberi sesuatu kepada orang, umpamanya memberi baju, sekalinya kita lihat saban kalian yang sembahyang yang dia memakai baju barian kita, senang kalau kita udah himung benar dia membarinya tuh baju jar bepala dipakainya terus dosa sembahyang. Akhirnya kita berniat pulang, ada lagi tuh di rumah 2 butik baju karena udah bariakan pulang mau nikah, hendak membari pulang, dipakainya pulang, hendak membari pulang, nangka itu buat Tuhan. Lebih lagi Tuhan senang ketika seorang hamba menikmati daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati. Jangan sampai ahli waris kita aja nang menikmati, diengkenakan makan saking engkennya nilah hintalu sebiji dibagi orang berempat. Nah, sahabat seorang kesiannya kuahnya pulang ya kapan gangan-gangan uyah aja di baju-baju panas, padahal sih pesugihan orangnya. Ya nang akhirnya munnya masuk surga juga toh karena ibadahnya. Lalu nang dibayangakannya karena di surga makanan hintalu nang bagi berempat tadi lawan nang bakuah uyah tadi ya nang kemasinan dalam surga. Gara-gara nang dibayangakannya nang pernah dimakannya di dunia. Tapi ujar guru umumnya kita tuh basian harta ada duitnya, bawai paling kada seminggu sekali anak bini makan makanan nyaman ke warung kah, ke restoran kah, warung makan padang kah. Bahkan warung makan padang ini bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat pun ada warung makan padang mahsyar. Artinya karena diberi makanan Tuhan orang yang bertakwa ada bakal kepanasan, kada bakal kehujanan karena di padang mahsyar. Nah, makanan yang nyaman di dunia ditukar, dinikmati, punya ada duitnya, dirasakan ke keluarga, spaghetti karena dirasai, pizza karena dirasai, supaya karena di surga apa yang pernah kita makan di dunia terbayang lalu di sana. Lalu spaghetti yang dalam surga lebih nyaman dari spaghetti dunia. Lalu pizza yang di surga lebih nyaman daripada pizza dunia.
Lalu ayam gentakinan di surga lebih nyaman daripada ayam gentaki dunia karena sudah merasakannya di dunia. Tapi munnya mahir marista sing duit sing banyakan sing sugihan orangnya miliaran triliunan duitnya, tapi mengken akan nang hintalu sebiji bagi empat bakuah uahnya nampak uyah ya nang kemasinan dalam surga tak itu aja nang terbayang. Nah jadi walhasil perlu juga kita nikmat dengan apa yang sudah Allah Ta'ala berikan di dunia, disyukuri, dinikmati. Mudah-mudahan kita kaum syukur nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah sampai-sampai seraba gratis tadi di haulan nambah guru. Sampai-sampai Al Habib Husain bin Ja'far Al Haddar. Ini kan peguruan-peguruan artis. Bukan hanya artis non Islam, bahkan non Islam pun berguru kepadanya. Anum dia orangnya. Kemungkinan tuh 40-an, bisa sampai 40 tuh umurnya. Ini penasaran. Ujar orang Martapura tuh penasaran tuh Pak Anang Sahran sih dia. Jadi malam dia terpikir dia melihat di Instagram narami orang mandak haulan, orang menghadir seraba gratis macam-macam. Kuat hati ini hendak benar ke Banjar subuh hari. Padahal malam itu jamnya bisa kada kawan juga ke Banjar karena banyak juga kesibukan. Jadwalnya padat. Tapi subuh hari bergejolak benar hati hendak benar ke Banjar. Akhirnya dicarinya tiket dapat, tapi tiket siang nih ke Banjar hari Minggu, hari Ahad tadi. Siang waktunya ke Banjar, ditukar sendiri langsung Soromana. Akhirnya imbah zuhur berangkat dari Jakarta, asar sampai di Bandara Banjarmasin. Takajub sudah dihadang oleh taksi gratis. Bitu ulang warung gratis, minuman gratis. Syukur kadang disinggahkan ke pembatuan gratis. Habis sampai ke Jakarta. Ada dapangnya kalau punya ada juga ketulahan banyak punya perutan gratis wajar aja menyamanakan orang kan kauyuhan berjalan, tapi punya sawat pembantuan gratis iseng bahaya. Kalau ternyata pacul ke pihak tuan guru nang asalnya bahaul timbul bahuwalan aja betawaran. Hadirin hadirat muslimat rahimakumullah, takajub punya seraba gratis. Bahkan biarnya di jalan macet luar biasa. Kenapa jadi macet? Karena kehabisan tintahnya. Jadi jalan itu jadi macet karena habis tintahnya. Jangannya ada aja tintahnya ada harapan macet. Itu polpen kenapa dia jadi macet ya? Sekalinya habis tintahnya. Tapi punya jalanan itu macet karena banyak kurangnya. Ulun gin besilah jawabian tulang. Padahal malam Ahad ulun sudah ada di Sekumpul. Sekalinya hanya reja dihabari bahwasanya isuk aja pengajian kawakah pian dia di masjid Kausar Mahatama. Nah di unsur di Sekumpul nih kayak apa bulit nih karena keingatan mengabulkan hajat kurang, jangan sampai ditinggalkan menyampaikan karena kewajiban, maka pada akhirnya jam 2 tengah malam dari Sekumpul ulun ke Banjar. Jam 4.30 ajan subuh ulun langsung ke masjid Kausar Mahatama. Pengajian dulu subuh Ahad loh. Sekalinya ada pulang mencetik kawakah gurunya. Bahaulan baca manakib di rumah ulun jam 10 aja. Nah juga hendak benar Sekumpul sungsung. Kenapa jam 10 ada pulang nih deh? Karena mengabulkan hajat orang, ayo kabulkan pulang hajat orang datang pulang jam 10 sampai zuhur acaranya. Sekalinya bah zuhur persiapan nih menggosok baju sudah hendak ke Sekumpul. Sekalinya ada pulang mencet kawakah aja berselamatan ibah asar aja. Nah juga emang bulan pas kumpul nih ayo wae kapulangan bulan hajat kurang ya ulun kesahakan lawan Ustaz Ilham Humaidi ujar sini jakanya ada atau orang mengiau Ustaz Maulana ja ibah maghrib dikabulkan jadi ibah maghrib ya dibawa jadi kehaulan. Rupanya guru habisan sudah ibah asar itu tinggal sekung aja lagi. Nah, pas ulun tekan dihubungi, lalu ya kawan mengabulkan hajat. Jadi ulun beristilahnya, ulun asar juga sudah ini. Jam 5:30 aja kita sudah ke Sekumpul. Jadi mulai Banjar jam 5:30 sore sampai ke Sekumpul maghrib, ajar maghrib. Itu kan di pertengahan jalan sekitaran Banjarbaru diarahkan orang ke Trikora, saking hebatnya orang.
masuk ke Trikora, kampusnya alhamdulillah sampai ke Unlam. Jadi parkir di Unlam, bemaghrib dulu di sekitaran sana. Ada rumah orang, kalau kecil di orang mandak kendaraan, bila diambil aja malam ini juga kalau isuk sini aja sore. Nah jadi jangan di luar, masukkan ke dalam, masukkan sini ke dalam, baik hati barat saja, isuk hanya orang ambil. Dikarenakan suhu hibang orang sudah berjalan, berjalan batis saja macet, begini, kendaraan berjalan batisnya macet. Nang asalnya atau samut buka timbul beimit, samut berjalan, 42 manusia berjalan. Nah, artinya nampak inilah kecintaan yang luar biasa. Tahun dulu kan cuma 2 jutaan aja, ini 4 juta, 1 pada gampangan, 4 juta. Tahun kena bisa 6 juta, kan sampai tahun kena gua akhir Desember kan aja. Awalnya 2025 juga 6 juta. Tahun kenanya bertambah 8 juta, tahun kena ini 10 juta. Jangan takjub kena punya haulan timbul sampai ke Banjarmasin sendiri. Martabul saya jangan takjub ya. Ada kan masanya. Haul pertama sampai ke haul 20 sampai Banjarbaru itu sudah. Sampai lewati asrama haji, hibak dulu asrama haji. Dikira hendak persiapan bahaji, sekalinya hendak bahaulan. Nah, karena gampangan dan takjub kan sampai ke Banjar sendiri kan. Itu kan mendatangan bukan hanya Indonesia aja, ada bebuhan Singapura, ada bebuhan Brunei Darussalam, ada bebuhan Malaysia, buhan Asia datangan. Jangan takjub karena melihat haul-haul yang akan datang, buhan bule-bule datangan gua. Buhan bule, buhan pakle. Nah, buhan orang Jawa sekalinya. Dikira orang luar negeri, sekalinya orang Jawa. Artinya bule-bule nang negeri Islam tohnya karena saking panang saharannya timbul datangan. Buktinya aja kan waktu almarhum Guru Zuhdi masih hidup, ulama dari Afrika datang nang lagunya samena-mena waka waka datang orang Afrika. Nah, nang jauh kenapa? Ulun jasanya tahu juga nambah huruf dengan bahasanya juga yang diterjemahkan. Tapi rancak melihat di YouTube sosok seorang ulama yang merdu benar suaranya. Lalu keluarga keluarga di Indonesia nekat Indonesia dari Afrika di Indonesia untuk menghadiri haulan abah guru kita. Ternyata sih di Afrika adalah ketua Thariqat Samaniyah. Maka terhubung aja dengan ketua Thariqat yang diizinkan di Indonesia menyebarkannya, yaitu abah guru kita sekumpul Martapura. Nah, itu pang sudah karamat sidin kalau kita lihat kawabana mengumpulkan orang jutaan. Kita nang hidup nih kan mengumpulkan orang ratusan kan nggak gimana? Di masjid ini adalah 100 kan sampai 100 orang nang hidup, nah mengumpulkan orang nang ratusan. Ini orangnya sudah wafat, tapi kalau mau mengumpulkan orang jutaan, nah ini karena digampangkan. Nang buupah aja tah juga, nang taksi kuning dibayarkan, datang ke majelisnya diupahi, sedikit juga sih. Palingan ribuan, tapi ini jutaan orang mengeluarkan harta, bahkan pulang menyeberang pulau, menyeberang lautan untuk menghadiri haulan. Makanya jar abah guru kita semasa hidupnya di pengajian di Sizin mengungkapkan, munya kita di sini terkumpul orang ribuan, semalam kada ribuan, kada ratusan ribu, jutaan hati. Jangan kada ingat di sini berdoa. Dengan berkat wali-walinya Allah, dengan berkat orang yang hadir, maka minta aja apa doa dan hajat yang niscaya dikabulkan oleh Allah. Apalagi yang hadir ini buat orang soleh. Hadir di haulan itu kan berarti orang soleh meyakini dengan kewalian wali Allah. Berdoa kita dengan berkat mereka. Apakah lagi ketika doa maulid, doa tahlil, mereka mengaminakannya, niscaya dikabulkan doa dan permintaan kita oleh Allah Ta'ala. Ya keingatan ulang tahun di 2023 yang lalu, ulun berdoa, ulun duduk itu di seberang masjid Pancasila, masjid Panca Indra, nah bukan Panca-Panca. Jadi waktu berdoa, doa maulid, behimat berdoa nah, ya Allah mudahkan ulun sebagaimana pian memudahkan ulun mahauli wali, mudahkan ulun 2024 bahaji. Kuitan ulun maaminakan.
abah mau ulun begaan duduk amin geus dia kabulakan doa anak ulun Tuhan geus dia doakan nah apa kabulakan Allah taala nah doa anak ulun bae-bae ulun akhirnya dikabulkan Tuhan 2024 ke 1000 haji. Jadi jangan kita itu meremehkan lawan doa walaupun di luar logika, walaupun di luar nalar, walaupun di luar nurul, tetap jangan sampai diremehkan. Mun yang kita yakin dikabulkan, apakah lagi berkat kurang menghadir jutaan, maka niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita beratang dikabulkan. Hajat dunia dengan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dengan keampunan daripada dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Makanya kayak Jepang rajin ulun berdoa saban kalian ziarah makam wali kah. Ya Allah nah sebagaimana pian memudahkan ulun ziarah ke makam wali, mudahkan ulun ziarah ke makam Nabi. Akhirnya mulai awal telah sampai beberapa kali sudah berumrah kali dimudahkan Tuhan terus. Bahkan kada bohong kosan, bahkan kada mencari jamaah. Ina tanggal 10 hari Jumat ini umrah ulang ulun. Berkat apa nih? Saban kalian ziarah ke makam wali berdoa sebagaimana yang memudahkan ulun ziarah ke makam wali, mudahkan ulun ziarah ke makam Nabi. Nah doakan mudah-mudahan dimudahkan, diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umrah yang mabrur, ziarah yang makbul. Amin. Mudah-mudahan sebagaimana pian mudah mengaminakan, mudah juga pian berhaji umrah seberapa. Nang kadang mengaminakan mantarakan aja ke bandara. Iya, sekarang mengaminakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirah muslimah solehah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Nah jadi ini nampak barang karena masjidin kalau mau pulangkan orang jutaan, nampak pulang karena masjidin kau menjadikan orang nang pemurah. Nah, gitu. Tapi tadi dirunkan jangan tersesat di manusia. Naikakan pian melihat orang pemurah itu, nah ini kepemurahan Allah, ini kepemurahan Rasulullah. Ingat Tuhan. Kemudian pulang nang pemurah ini, nang membuka warung gratis nih, nang sampai menyembelih sapi, sampai di Pal 7 mau olah makanan 100 kilo sapi. Niatakan mudahan kayaknya tahun kena undang awaduan kayaknya memberi 100 kilo sapi. Kada kawa memberi 100 kilo sapi barang sebut 100 bungkus masako rasa sapi. Nah itu barang mau disumbang asal ada ingu-ingu sapinya aja. Nah itu tak berniat kita nang melihat nenek mudah kawajuan kayak ini karena ada nang boleh dihiringi. Nang pertama orang nang pemurah dengan harta ya nang beri makan orang tak boleh dihiringi karena hendak mengumpati. Dan yang kedua kepada orang nang ilmu nang mengamalkan tentang ilmunya, nah itu boleh dihiringi asal hendak mengumpati. Jadi bagi nang pemurah ingat akan pulang nang kita mengeluarkan harta sampai ratusan juta, beri makan orang puluhan juta. Niatakan dalam hati, artinya ingatakan dalam hati bahwasanya ini lain kepemurahan Anda, tapi kepemurahan Allah, kepemurahan Rasulullah nang menggerakkan hati Anda menjadi pemurah. Jangan tak stop tahun itu aja, tingkatkan pulang tahun kena. Niatakan, nah tahun ini Unda kau membagi roti aja nah. Mudahan kena tahun kena Unda membagi nasi. Berarti punya niatnya hendak meningkatkan, berarti rezekinya panjang lebih banyak pada tahun ini. Karena niatnya hendak meningkat. Tapi punya ini sudah bagi nasi, merasa rugi banget tahun ini bagi nasi. Tahun kena roti aja sudah aja. Nah berarti panjangan disedikitkan Tuhan rezeki. Karena niatannya hendak beruhu tahun kena. Atau ditingkatkan lagi. Nah ada yang berbagi duit kalau nah banyak banget tak. Ada yang membagi macam-macam, ada bagi tapi, bagi mukena, berbagi macam-macam. Ini mudah-mudahan kita kalau berbagi juga, amin ya rabbal. Jadi niatakan berbagi, jangan berniat selalu diberi. Ini tahun ini, alhamdulillah tahun ini jam setasan dapat rotinya. Mudahan tahun kena, udah kena aja sekoper dapat roti.
roti. Berarti niatannya saban tahun anak menerima roti ya. Aturan niatakan tahun kena udah mau bagi roti. Nah, berarti ancaman diberi Allah Ta'ala banyak rezeki. Nah, seperti itu. Lalu juga jangan gengsi juga kita lah. Seandainya ada orang berbagi itu, nah ambil. Kan orang kembali. Satu kan kita mengambil berkahnya juga. Dan yang kedua kita menghargai lawan pemberian kita. Dulu lagi waktu ulun remaja telah udah suruh kumpulakannya. Istilah ulun tinggal selitar aja di kendaraan bensin pakai repo kuning bahari. Selitar kendaraan. Tikas gerlia 2 liter gratis bensin. Pakai 2 liter ya, nah, alhamdulillah sampai ke Martapura. Dari Kelayan gerlia lewat dalam berbagi langsung banyakkan sampai ke kumpul sebungkus kantongan gonol. Kadang bawa bolik kadang sampai sana pun bagi pulang. Nah, dibagi pulang artinya menolongnya kan pulang. Kada kau bagi di sana, kau bagi di sini aja. Kita bagikan di sana. Nah, bagus banget seperti itu. Artinya dasar bujur ke pemurahan orang Banjarnya luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita nang melihat, kita nang merasakan bahwa pemurahan juga disinggahi. Orang bagi roti singgahi. Sampai semalam ada orang bagi bensin singgahi juga. Artinya memberikan kepada orang kesempatan hendak keamanan. Nah, terima kasih. Seliter aja kan bensinnya apa? Oh, dibak sudah bensin tapi isi aja. Artinya menolongnya akannya beramal sampai ke Martapura, sampai di Unlam. Nah, di situ. Jadi maghrib di Unlam, sembahyang isanya ulun di seberang Q Mall di Masjid Al-Falah itu, seberang Q Mall. Betarus pulang batu untung acara ke Masjid Pancasila. Di jalan tuh nah sambil berdoa aja tak. Orang asrokol sambil berjalan berdoa. Jadi orang nang mendengar doa ulun ini ingatnya kalau berdoa juga. Seandainya kada ingat juga biar semalam berdoa termasuk aja juga ketika orang maulid muslimin muslimat buat dua nama pian mukminin mukminat doa hal buat dua nama kuitan pian yang sudah meninggal dunia. Akhirnya terkumpulan juga kita terkumpul di dunia mahal berus kumpul kuitan yang meninggal dunia di akhirat dalam kubur terkumpul juga lawan berus kumpul. Kenapa? Darah dagingnya ada mewakili mahaduri haul seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beratan mendapatkan berkahnya. Bahkan hebatnya hujan ini pulang imbah tuntung haulan. Jadi biar mau bulik malam itu juga dipastikan macet sudah. Jadi baiknya itu napa bemalam juga bang di sana malam senajan jatuh. Atau kalau ada bisi rumah berniat mudah suatu saat karena bisi rumah di sana. Nah kawan jamu-jamu warga untuk orang hadir haula. Nah banyak lagi serba-serbi cerita daripada haul abah guru kita sepupu. Iya nang Haib Husin bin Ja'far Al-Haddar tadi. Nya banyak mendapatkan pelajaran sampai dia ke sekumpul disambut sudah. Padahal diarahkan supaya kita IP. Tapi sini kan hakun dikira sini kan pancangan lewat orang pas ya orang dilewati. Padahal senang sidin kagum ternyata lah sidin dalam musola itu dikhususkan biasanya kamu jauh. Jadi siapapun yang jauh walaupun terlambat tetap dipersilahkan ke sana. Dan orang Banjar di sini ternyata mereka menjadikan diri mereka sebagai tuan rumahnya. Berarti menjamu kepada tamunya. Dan sampai ke gang bersama gang penghulu kasih duduk. Pokoknya 5 km sidin. Mungkin di ujung mana betul lah 5 km dari Kuba ya. Duduk sih di rumah warga. Saya ada kekanakan dapat pulang sini pelajaran dari kekanakan tadi. Kekanakan tadi batunduk tinggal dah melewati orang Tuhan. Hendak berselaman dong sini. Nah di sini membuktikan nih berakhlak kan orang Banjar. Artinya menandakan orang Tuhannya berakhlak melihat kekanakannya mulai lagi halus sudah dididik berakhlak. Ya batunduk tadi. Berselaman merangkap pulang ke sini. Nah ini jadi kehangatan orang Banjar. Jadi banyak pelajaran yang saya ambil ketika hadir haul. Bahkan Mbah Bulik di sini sampai ke Jakarta. Hati ini pulang di sini berniat pulang hendak hadir haul. Nah saking napanya kontaknya luar biasa, magnetnya luar biasa. Ya nang sidin berajut hari itu juga subuh menukar tiket, siang berangkat dari Jakarta, asar sampai ke Banjarmasin. Jakanya tahu buhannya tak besung-sung sin bedahulu bisa dimasukkan ke dalam musola. Tapi mungkin tahun akan datang
banyak lagi kan itu buat artis-artis datangan. Apakah lagi nang rancak istiqomah tak yang di sembako. Ya di sembako ini berdua banding lawan ya di pencerekenan. Karena sama-sama jual sembako pencerekenan. Nah ini hadir terus nih haul abah guru. Jadi kisahnya aja ya di sembako ini jadi hadir terus haul abah guru. Inya kan dulu lama berkurus pernah kalau ini sekalinya pernah garing pancangan mati sudah dikira keluarga mati. Ternyata mati suri. Ada pagi tak? Punya pagi kan mati pagi, ini mati suri. Berarti sore. Artinya meninggal dikira keluarga sekalinya dimimpi oleh abah guru, dimimpi pak sekali tebangun akhirnya kada jadi mati ya nang digalari mati suri. Nah di situnya berniat hendak menghadiri terus haul abah guru kita inang mulai bahari tak sampai hadir terus ya di sembako nang di sana ya di perencekenan deh perencekenan tak pere ada yang sama nyambat tuh perencekenan. Nah itu banyak benar dirasakan keberkahan. Bahkan ada artis yang diangkat oleh abah guru kita sebagai anak angkat Inneke Kossherawati. Nah ini kan ketika orang Banjar baelang ke rumahnya ternyata di sana ada foto abah guru sing godolan. Betapun orang ternyata anak angkat abah guru kita pernah hampir ke majelis abah guru tak semasa abah guru masih hidup. Banyak lagi daripada artis-artis, presiden-presiden. Makanya orang bingung, saya pegang sosok abah guru sampai presiden-presiden bahari itu hampir berataan. Suah udah sedikit, selain Soekarno, dikarenakan kan sejaman. Nang Suah Soeharto, kemudian lagi B.J. Habibie, kemudian lagi apa lagi Megawati, Abdurrahman Wahid. Nah banyak nang datang pada abah guru. Bahkan ada juga foto nang hanya melihat Prabowo lagi anum, lagi kurus, pernah juga ke sana. Nang Hamengkubuwono, bebuan keraton nanu nih Yogyakarta datang juga ke sana semasa hidup abah guru kita. Maka wajar saya sih menyambat imbah sidin tiada hanya tahu wajar sidin aku nih kayak apa. Ini bang buktinya. Nah makanya kita itu jangan berjauh-jauh bertawassul perantara ketika berdoa. Berperantara abah guru bin kabul aja doa kita. Jangan umpat-umpatan orang yang menyembati orang karena percaya, jangan umpatan akan ramai ini di sosial media. Jangan kami melihat-lihat di sosial media itu nang wahabi, ada baik yang menyembati, nang mencaci maki, jangan tapi dilihat, jangan didangari, timbul karena doktrin kita, umpat juga karena jadi mereka, nah jangan umpat-umpatan kita. Dan kita mendapatkan keberkahan apapun kita, kumpul martabat. Kenapa jadi sidin diangkat menjadi wali kayak luar biasa? Salah satunya adalah sidin mengamalkan mendekatkan diri kepada kekasih Allah yaitu Nabi kita. Sholawat saban malam Senin Maulid Al-Habsyi, malam Jumat Burdah, subuh Jumat Dalail, bahkan jalan guru danau 50.000 kali dalam sehari. Abah guru kita tuh baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kita pahambar 1000 kali sehari. Itu mungkin angsul 100 saja sehari ya kada apa-apa juga yang penting bersolawat. Nah dekatkan diri kepada Nabi dengan bersolawat. Dan yang kedua sidin luar biasa benar mengamalkan sunnah. Hari Jumat tuh sidin akain putih jadi imam di Masjid Al-Karomah, celengan lewat padahal di belakang sidin karena melihat sebenarnya tapi nah langsung mengeluarkan duit dari kantong menjurung ke belakang, artinya buat akan kecelengan sampai ke situnya sih ini mengamalkan daripada sunnah Nabi dan mengamalkan daripada kepemurahan Nabi. Kemudian pulang abah sidin macam itu juga ujar guru padlan saban hari Jumat datang ke rumahku minta antipakan kuku, minta potongan kuku, padahal dia guru padlan sidin bisa aja memotong kuku seronganan. Kenapanya? Jadi menyuruh keponakan mengajarkan kepada keponakan bahwasanya memotong kuku, mencukur rambut, beberasi sunnah hari Jumat. Nah abahnya aja disini Haji Abdul Ghani mengamalkan sunnah. Kenapa dia anaknya abah guru kita sekumpul mengamalkan sunnah juga? Nah ini berkat kita. Nah itu artinya jadikan kita ini sebagai kita tauladan bagi anak kita. Kuitan mengamalkan sunnah, anak dapat juga mengamalkan sunnah. Salah satu sunnah dalam keseharian kita, sambungan pengajian kita yang telah lalu, sunanun muta'alliqatun bitta'ah.
sunnah-sunnah yang berhubungan dengan makan, wasyurbi dan minum. Apa sunnahnya? Ayyashrabal ma' wa huwa mustaqbilul qiblah. Munnya kawa minum itu menghadap kiblat. Nah, minum menghadap kiblat jarang banget kita lakukan. Tapi inilah sunnah yang ditinggalkan di akhir zaman. Dan jangan berdiri. Kebiasaan kita minum berdiri itu dibuka kulkas. Buka kulkas, gok minum sampai habis sebotolan. Hati-hati itu penyakit dia. Langsung tabukan sebotolan. Nah, 3 kali. Sekali bismillah, alhamdulillah. Sekali pulang bismillah, alhamdulillah. Sekali pulang bismillah, alhamdulillah. Dihilangkan penyakit. Munyegok-gok sekali minum sebotolan itu malahan menambah penyakit. Hingal. Nah, kada baik juga kesan awak kita. Nah, jadi itu sunnahnya menghadap kiblat, berduduk dan 3 kali minum. 3 kali minum. Yang kedua, ayam duro ila syurbi ila kaksi qabla yashraba khosah fil laili, bahwa ingin melihat dulu wadah banyu itu sebelum ingin minum, apakan lagi di waktu malam ini mailan-ilan bangun muring ada wadah banyu langsung minum, kada tahu di dalamnya ada tahi cacak, ada tahi tikus, ada tahi lalat. Tahi lalat siapa nang gugur sampai ke wadah banyu. Tahi lalat yang di awak gugur di banyu. Nah, ada nampak cacak, ada tikus, sampai ke buaya ada juga. Nah, jangan. Jadi dilihat dulu bujur-bujur. Nah, oh bergelagak. Sama tuh makan di warung disediakan aneh. Cirap, dihati dulu, buka dulu cirapnya. Apa isinya? Kalau pina ada biawak di dalamnya, mustahil Pak. Artinya kalau pina ada binatang, ini langsung kita minum ya. Makanya perlu kita melihat. Nah, so sweet banget kawan Nabi. Sampai perkara minum aja diperhatikan Nabi. Hebatnya Nabi kita cinta lawan umatnya. Allah yumsakana ta'am qabla ikhwani. Jangan berdahulu makan, dahulu akan tamu ataupun kawan kita. Apalagi orang yang lebih tua, pian berdahulu. Gitu tak? Mengaut nasinya kah dirangsak, manjape kobokannya kah. Nah, orang Tuhan yang berdahulu. Tapi kobokan yang bagus itu adalah banyu yang mendatangi tangan. Nah, dibasuh. Kebanyakan kita kan tangan yang mendatangi banyu. Ini karena kan khawatirnya ketika kita imbah untuk makan, masak habang, masak hijau, masak kuning, masak jingga, macam-macam warna masakan. Ini kan ada minyaknya, kita celupkan langsung kobokan. Nah, partian yang kedua, ketiga kada kau lagi menggunakan. Jadi seandainya kobokan mangkok itu juga, gini tangan berminyak ini sapui dulu pakai tisu. Nah, pakai tisu. Pakai tisu lama, tisu karas, tisu magic. Nah, ya kada kau kancip lagi tangan, cacat pakai itu tangan, nyimbah di tisu akan tisu magic. Nah, disapui itu minyak tadi pakai tisu, hanya langsung dikobokan. Nah, itu adabnya. Jadi kan dari banyak kobokan kawan digunakan ulang-ulang. Tapi makanya ini kan musim nih kobokan yang mendatangi tangan, yang bercirak gitu kan. Tapi ada juga yang salah paham, kepanasan banyak teh. Sekalinya banyak kobokan yang bercirak tadi dibuat teh. Nah, jadi orang itu banyak kobokan, ada tahu. Nah, tapi itu sunnahnya Muhammad SAW. Allah yang nurul ila ashabihi wa la yuraqib aqlahum. Jangan mengikuti orang makan. Nih diintai-intai orang makan. Nah, kada habis dagingnya aja. Nah, ayamnya aja sedikit makan aja. Nah, buahnya kasih hantu kawanan dibuat dalam tas aja. Nah, ini diintai-intai orang makan lalu orang ada naik-naik. Ada dadat, ada maknyos orang makan gara-gara dilihati, gara-gara diintai-intai. Makanya pernah makan bersama Habib Umar hari Jumat. Sini biasanya batu untung sembahyang Jumat, sini menjamu orang makan. Kemudian ternyata kawan anak video sekalinya hadap sini jangan di video orang makan. Nah, ini menandakan ini sunnah. Jangan melihati, jangan mengintai, apakan lagi memvideo orang dan harta makan. Karena orang kada nikmat. Kecuali dasar bebuhan menanu juga, mantul mantap betul juga di Trans TV. Nah, itu wajar aja di kamera. Ini hendak mereview makanan ini nyaman atau kata, itu dipersilahkan saja karena acaranya. Tapi punya tamu datang ke rumah kita, jangan tapi diitihi, jangan tapi dilihati, jangan divideoi. Ini kadang digibah orang makan, menggenceng di situ makan ya.
mau dihemat aja mah betama mau hintalu aja mau jadi hantupnya ke piring-piringnya aja mah supan orang makan jadinya. Nah jangan itu tak laikal asabi balakni hatta tahmarra dina menyelat-nyelati jariji ibadah untuk makan diselat-selati. Ini hebatnya sunnah Nabi kita makan dengan 3 jari. Nabi bahari gandum kurma dengan 3 jari. Kita pun kayak apa makan nasi sop 3 jari, makan rawon 3 jari, ada kawa, maka kawa kita ambil kiasnya, kita makan bersendok. Kalau ikuti sendok tadi dengan 3 jari, nah bagus tak? Berarti ada 2 atau salah satunya kita mau pati sunnah Nabi, ikuti sendok tadi 3 jari. Nah itu sunnah Nabi, makan dengan 3 jari. Kenapa jadi 3 jari? Artinya sedikit. Kita ini mau meraup itu behebat. Jangan. Nah ini Nabi mengajarkan kepada kita 3 jari. Apakah Nabi kurma? Nah ada 5 makanan Nabi yang diketujui Nabi. Ada kita yang kita ketujuin apa? Gangan asam, gangan walu, gangan kaladi. Nah itu yang kita ketujui. Nang punya kebanyakan mengolah penyakit. Bah besantan-santan. Ini Nabi yang diketujui nang mengolah sehat. Nabi itu ketujuh benar mengonsumsi 7 biji kurma di pagi hari. Aku sabit tamarat 7 biji kurma pagi hari. Makan kurma. Tapi ngatakan jangan lawan biji-bijinya. Tetanggup kan Nabi habis karena tumbuh pohon kurma dalam parut. Keingatan nih orang bahari. Jangan makan jambu lawan bijinya, jangan tumbuh pohon jambu di dalam parut. Sekalinya hayalan aja. Dikira bujuran. Jangan sakit parut lah jurang bahi kekanak-kanak di padahakan anu pangkuitan. Karena tumbuh aja pohon jambu dalam parut. Jangan sakit parut lah. Jangan ngapain sakit parut nih. Akar jambu kan sudah tumbuh di parut. Sekali aja lain. Nah jadi itu 7 biji kurma. Ini bulan Ramadan aja kalau rajin kita mengonsumsi kurma nih. Imbah bulan Ramadan kada terpakai lagi kurma. Supaya terpakai blender. Buat susu, minum, wah sigat luar biasa biar. Enggak itu rajin. Jadi ampas dari kurma itu buang, mau nyampein anak makan silahkan. Tapi biasanya ulun saring pang dulu. Jadi banyak lawan bercampur sari kurma tadi. Jadi ini itu alahan lebih nikmat daripada kurma yang kita tukar di luar. Nikmat mau langsung ternyata menyembuhkan daripada segala macam penyakit. Yang kedua, Nabi ketujuh madu. Hampir seberatan kita ketujuh madu, tapi ada sebuting madu yang kalau diketujuh oleh bebinian namanya di madu. Cara mengetahui madu asli kayak apa? Mungkin kita banyak kada tahu, oh ini madu asli, ini madu palsu. Ternyata udah orang cara mengetahui madu asli, munnya dibawa ke rumah, bepacahan piring. Berarti menandakan madunya itu asli. Madu bini kedua dibawa ke rumah, ya nang bini pertama mabuk sampai pecah piring. Nah itu madu asli berarti. Itu nang kedua, Nabi ketujuh benar madu. Nah minum madu. Ini nih penting nih bagi kita. Nang ketiga, Nabi ketujuh benar semangat kakak. Semangka ketujuh benar Nabi. Nah musim semangka, makan semangka. Cara Nabi makan semangka, ini berarti semangka segi 4. Ambil yang sebelah kanan dulu dimakan. Kemudian nang sebelah kiri ini balik ke kanan, makan pulang nang di kanan nih. Nah, ketujuh menganan Nabi itu makan. Nang kayak itu cara makan semangka. Ada kita makan semangka, ada bebelahan lagi sebiji habisan. Nah itu keterlaluan, jangan. Nah jadi makan semangka. Itu makanan Nabi. Nang keempat apa lagi? Nabi ketujuh benar habbatus sauda, jintan hitam jerong bahari. Jintan hitam itu ada jadi pasar orang berjual tukar dia campur ke kapsul, campur ke obat. Nah ini obat daripada segala macam penyakit. Apaan lagi? Ini kan di apotek banyak aja orang berjual habbatus sauda. Nah makan itu jual. Walaupun sebiji dalam sehari itu obat daripada segala macam penyakit. Dan yang kelima zaitun. Campurkan zaitun jar Nabi dimakan kalian dan oleskan ke badan kalian karena mengandung keberkahan. Ya nang kuitan ulun tak mun ulun ke Mekah ke Madinah atau ke Hadramaut berkirim lagi sih minyak zaitun tukarakan mama minyak zaitun sekalinya saban kalian anak ulun kemanakan ulun begaringan sidin murtakan minyak zaitun diurutakan sidin akhirnya sentuh ampih garing
bujur jeung Nabi minyak zaitun olesakan ke badan kalian karena mengandung keberkahan. Ternyata dapat menghilangkan penyakit tua. Nah jadi kan mau jadi tukang urut tuh jangan pakai minyak gas urut. Apakan lagi laki pin haratan berokok timbul cucul kira kan urut. Kebakar timbul kasihan urang. Kalau minyak gas urut. Nah pakai minyak zaitun mengandung keberkahan. Jadi 5 lah yang kalau kita ingat. Nabi ke-7 banar kurma, Nabi ke-7 banar madu, Nabi ke-7 banar semangka, Nabi ke-7 banar habbatus sauda, dan Nabi ke-7 banar zaitun. Mudah-mudahan kita ke-7 juga dengan makanan di ke-7 Nabi. Amin ya rabbal alamin. Dan makan buah-buahan, nah itu dianjurkan. Dan makan makanan yang jatuh dari piring kita, hancapnya kita ambil belum 5 menit di orang bahari. Ini berkah. Dan makan beimbayan disunahkan juga nih. Dan jangan tapi terlalu kenyang, begah. Singgah ke sini makan pulang, singgah ke sini makan pulang. Nah itu terlalu begah. Wa yusannu yang tahu kalmat yang milik disulbek. Mun yang kawan mun yang kita hendak bebarian makanan dibulukan nang sebelah kanan kita. Barulah nang di sebelah kiri kita. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita beratan kalau mengamalkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat. Terkumpul kita di dunia, terkumpul juga kita di akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibul qadir al azim wal jahi sahbihi ajmain. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hadiyan wa shifaan min kulli da'. Allahumma nas'aluka ilman ladunni wal masrab as-safi al haniyya wa habiya wa ni. Allahumma rzuqna ikhlas wa talabil ilmi wa fi nasri bi jami'at wa ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh.